Kita mulai dari soal nomor ini ya. Kemarin sampai skala Likert ya. Sekarang ini skala Likert itu pendapat, maka sekarang ini. Oke. Seorang guru akan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa sosial budaya di Jawa Timur. Terikat persatuan dan kesatuan. Alat evaluasinya yang tepat adalah Kalau namanya alat ya, alat evaluasi. Mengidentifikasi itu namanya kognitif ya, kognitif. Maka carilah yang kognitif ya. Yang A salah. Kenapa salah? Ini teknik sikap ya, teknik sikap. Oke. Ulangi lagi kita ke pedoman ya. Pedoman itu pedoman pengamatan salah ya. Kenapa salah? Ini adalah alat sikap, alat atau instrumen sikap. Salah ya. Sikap, alat sama dengan instrumen ya. Oke. Kita masuk ke yang ini enggak, ini bukan ya, ini meminta pendapat ya. Sikap pendapat, masalah sosial. Wawancara ini teknik sikap. Maka jawabannya yang kognitif cuma satu, yaitu yang E ya. E ini adalah tes objektif pilihan ganda, maka disebut adalah alat evaluasi ya. Alat evaluasi adalah di dalamnya ada teknik sama soal atau instrumennya. Maka ini benar ya, kognitif. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kognitif cuman yang E. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjutkan nomor. Suara saya dengar, Bu? Dengar. Dengar. Jelas. Jelas tuh ya. Oke, ada yang bilang kecil. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Resti, guru kelas 2, semester 1, tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di sekolah. Akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen, ya instrumen berarti, instrumen sikap. Maka instrumen sikap carilah yang sikap. Kalau instrumen sikap biasanya itu pakai kata ya. Kalau sikap ini lembar sama pedoman ya. Instrumennya kalau nggak lembar ya pedoman. Kalau nggak lembar ya pedoman ya. Kalau nggak lembar ya pedoman. Tinggal carilah jawabannya. Kalau nggak lembar ya pedoman. Ya, jawabannya cuman yang pedoman ya. Pedoman. Jawabannya cuman ini. Cuman yang A. Ini. Ya, A kan? Ya. Ya, ini teknik salah. Ini kognitif. Ini sikap ya. Sikap salah. Tapi kok salah sikap Pak? Yang diminta instrumen. Bukan teknik ya. Teknik sikap nih. Teknik sikap. Ini bukan kognitif salah. Ini juga kognitif salah kan? Masuk angin ya gitu. Ini salah juga. Maka ini adalah instrumennya. Sesuai dengan yang minta soal adalah instrumen. Maka jawabannya adalah yang A. Bisa dipahamin ya? Yang mana teknik, yang mana sikap. Ya, oke. Yang mana teknik, yang mana instrumen. Kita yang mana sikap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 64. Pak Latri, seorang guru kelas 5, sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran. Ya, saya ya, oke. Dalam menyusun perangkat pembelajaran ya, dengan mengembangkan indikator melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Untuk mengukur capaian kompetensi keterampilan siswa berdasarkan indikator adalah melaporkan. Berarti melaporkan dalam bentuk laporan. Nah, ini laporan. Kalau dalam bentuk laporan, maka ini adalah penilaian apa? Keterampilan. Keterampilan. Makanya ini penilaian keterampilan. Oke. Keterampilan. Alat evaluasinya adalah, kalau di alat evaluasi keterampilan, itu biasanya menggunakan kata-kata Lembar. Kalau enggak skala penilaian, Skala ya. lembar checklist. Rubrik. Lembar checklist, rubrik. Ya, rubrik, baru lembar penilaian atau skala penilaian. Penilaian.
Ini kata-kata di alat alat penilaian di keterampilan ya, alat penilaian keterampilan. Ya, cari aja bahasa alat. Maka ini yang A salah karena Kognitif. ya. A salah kognitif. Yang B bisa benar ya, lembar checklist karena di keterampilan. Yang C ini kognitif disalahkan aja. Soal cerita kognitif. Kognitif. Ini sikap ya. Maka jawabannya yang B. Diminta keterampilan, yang B cuma jawabannya. Oke? Apa Ibu ya? Nggak sulitnya kok. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke. Indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menyajikan, ya kata-kata menyajikan ini adalah keterampilan ya, menyajikan. Menyajikan itu di unjuk kerja ya. Unjuk kerja itu bahasa lainnya adalah menyajikan, apalagi namanya, mendemonstrasikan, mendemonstrasikan, memeragakan, itu namanya komunikasikan. menyajikan berarti Pak keterampilan, iya keterampilan, oke. Keterampilan yang diminta adalah instrumen penilaiannya. Tadi saya bilang kalau di keterampilan itu instrumennya pakai kata rubrik, skala penilaian, lembar penilaian. ya, lembar penilaian, skala penilaian atau lembar checklist, lembar. Oke. Cari bahasa seperti itu ya, udah jawabannya adalah yang cuman yang C kan, rubrik, ada rubrik kan? Ini alatnya, alat. Yang C cuman, ini kognitif salahkan, ini kognitif salahkan, ini kognitif salahkan. Oke, cuman ada dua, rubrik sama rubrik, yang C sama yang E. Pilih yang mana, yang nilai adalah menyajikan, maka yang nilai penilaian laporan apa kelompok? Laporan ya. Oke, laporannya. Oke, bisa dipahamin ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4, 6 pada semester genap sedang menyusun rencana mengajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera untuk muatan PPKN. Tertulis Kadin menganalisis. Kalau menganalisis ini adalah kognitif ya, kognitif. Maka kalau di kognitif ini adalah alatnya, alat di kognitif ini adalah berupa soal ya. Berupa soal, jenis soal ya, jenis soal. Ya, kalau di kognitif alatnya berupa jenis soalnya. Alat evaluasinya adalah berupa jenis soal. Lembar penilaian teman, ini bukan ya. Ini adalah alat sikap ya atau instrumen sikap. Ini salah ya. Alat instrumen sikap. Skala penilaian ini pendapat, salah juga. Tes pilihan ganda ya, pilihan ganda itu soal, berarti ini alat atau kognitif ya. Ini ya, kognitif, benar. Pedoman observasi ini alat dari sikap atau instrumen dari sikap, salah kan? Lembar jurnal juga alat atau instrumen sikap. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, bisa dipahami Pak Ibu ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya pelan-pelan dulu mahamin ini. Ya, ini gampang. Saya ini dapat menyajikan tadi udah nih. Menyajikan berarti tadi rubrik penilaiannya sudah. Gini ya. Saya mampu menyajikan tentang identifikasi. Menyajikan lagi-lagi adalah keterampilan. Ya. Keterampilan. Menyajikan kerajaan Indo-Buddha dalam bentuk parodi lagu. Jadi alatnya cari aja alat. Ya, alat keterampilan. Yang ini tes lisan kognitif salahkan. Ya. Yang ini tes lisan kognitif salahkan. Yang ini benar. Karena rubrik keterampilan tes tulis salahkan. Rubrik benar juga. Tinggal yang dua. Menyajikan dalam bentuk parodi lagu. Apakah keterampilan diskusi apa membuat parodi lagu yang bagus? Pak. Iya, iya sesuai dengan apa yang diminta. Salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan instrumen yang benar. Salah satu KD-nya adalah melaporkan. Melaporkan dalam bentuk teks tulis katanya. Kalau melaporkan dalam bentuk teks tulis berarti ada bentuk laporan. Keterampilan. Ya, keterampilan. Keterampilan di sini cuma satu. Ya. Keterampilan. Cuma satu kan? Iya. Sikap, salah. Jawabannya ini kan? Produk. Iya. Produk. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya mute dulu. Penilaian proses dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan karakter materi dan model pembelajaran yang digunakan.
Penilaian proses yang kurang tepat. Ulang yang tadi Pak Amir, gimana yang tadi yang tadi? Ini adalah melaporkan wawancara memakai kata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Berarti melaporkan dalam bentuk teks tulis. Berarti ada produk, Bu. Ada produknya gitu. Produknya. Nah, ya. Ini dilaporkan dalam bentuk teks tulis ya. Dalam bentuk teks tulis. Oke. Berarti ini adalah laporannya. Bentuk laporan ini adalah keterampilan, namanya bentuk laporan. Keterampilan. Kalau keterampilan jawabannya cuman ini salah ya. Cuman ini kan. Oke. Ada lagi yang lain cuman yang E kan. Iya. Melaporkan laporan dalam bentuk teks tulis berarti penilaian produk. Tapi kalau melaporkan menyajikan laporan itu unjuk kerja. Beda ya. Lanjut kita. Penilaian proses dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan karakter, materi, dan model pembelajaran yang digunakan. Penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian KD menjelaskan kognitif, maka jangan cari yang selain kognitif. Memberikan contoh kognitif, benar. Meminta siswa menggambar, ini benar juga kognitif. Memberikan Excel sheet, benar juga. Meminta siswa membuat gambar, benar juga. Ya, observasi, ini penilaian apa? Salah. Ini penilaian Sikap. bukan kognitif. Oke, bisa dipahamin? Bisa Jadi, Pak, insya Allah. yang kurang tepat ya, yang kurang tepat. Oke, yang jawaban E, observasi itu penilaian sikap, bukan penilaian kognitif. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang guru kelas 5 melakukan pembelajaran dengan indikator melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal agar peserta didik bisa mencapai indikator yang ditetapkan. Berikut ini yang merupakan rumusan alat evaluasi proses pembelajaran yang relevan dengan alat evaluasi berarti tes, Pak ya. Ada tesnya gitu, ada itunya. Membuat peta konsep, menyelesaikan penyelesaian masalah, membuat daftar ya. Jawaban yang ini ada alat evaluasi untuk mengukur ya. Mengukur itu harus ada alatnya. Namanya adalah yang B, memberikan kuis untuk mengukur ya. Mengukur. Alat evaluasi itu fungsinya untuk mengukur perkembangan. Jadi jawabannya adalah yang B. Cuman yang B yang ada tesnya. Kenapa Pak? Ini kognitif. Ini kognitif. Maka Harus jawabannya ada alatnya ya Pak. cuman yang apa Pak, Bu? Harus yang ada alatnya ya. Ya ini kan alat evaluasi Iya, untuk alat mengukur ya. evaluasi. Iya Pak. Itu untuk mengukur. Alat evaluasi di dalamnya ada teknik sama ada alatnya. Jadi ini untuk mengukur nggak mungkin pakai yang A, nggak mungkin pakai yang C, nggak mungkin pakai yang D, nggak mungkin pakai yang E. Cuman yang B bisa mengukur. Ada nilainya langsung. Ya kan? Iya Pak. Iya. Ada nilainya. Oke, ada itunya, nilainya. Jadi bisa dipahami. Lanjut kita ke soal berikutnya. Guru menyusun RPP praktik mengajar dengan teman sejawat subtema kegiatan ekonomi kelas 4 semester 2 indikator yang membandingkan antara kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar sampai provinsi. Bagaimana cara penilaian diri dan penilaian antar teman? Ini sikap kan, Bu? Ya. Sikap. Maka carilah yang sikap. Tes tertulis lisan ini bukan, ini Kognitif. dengan cara kumpulan seluruh karya itu portofolio. Ini keterampilan kan? Iya Pak. Dengan kumpulan karya, portofolio, maka ini keterampilan, salahkan langsung. Ya. Kumpulan karya itu portofolio, salahkan. Yang diminta sikap, masa keterampilan nih. Yang B keterampilan kan? Ya. Oke. Dengan meminta siswa untuk saling menilai sikap, oke ini bagus. Dengan menggunakan lembar penilaian antar teman, oke ini bagus juga. Dengan cara minta mengungkapkan kelebihan, ini nggak usah. Ya. Tinggal yang D sama yang C. Ya. Bagaimana cara melakukan penilaiannya? Melakukan penilaian itu harus ada alat atau instrumennya, ya kan? Iya. Kalau nggak ada teknik sama instrumennya, berarti nggak bisa melakukan penilaian. Yang cuman ada alatnya, instrumennya, di mana? Yang D kan? Lembar penilaian. Ya, Oke, lembar ini adalah instrumen. Kalau nggak ada instrumennya, bagaimana bisa menilai? Oke? Iya. Oke, Pak jawabannya Amir, adalah yang D. kayaknya memang suara Pak Amir lebih dibesarkan deh. Ngantuk saya. Oh iya ya, oke. Oke ya, oke lah. Ngantuk Bapak, Ibu ngantuk ya? Oke lah, kita besarkan sedikit ya. Tadi udah siang jejerit, mungkin malam takut jejerit lagi kan. Oke lanjut ya. Oke lah kalau gitu kita pakai suara model Batak ya. Sebuah indikator dari kompetensi dasar menyatakan siswa mampu memperagakan, Bu. Oke, memperagakan itu adalah keterampilan. Keterampilan. Oke, keterampilan ya, keterampilan itu
Ya, keterampilan itu carilah yang keterampilan, indikator yang tepat untuk mengukur ya. Instrumennya, instrumen di keterampilan tadi apa, Bu? Lembar, Lembar. rubrik, skala. Oke. penilaian. 3 inilah instrumen di keterampilan, cari aja. Tes objektif itu apa, Bu? Lah. Pengetahuan. Salah. Portofolio salah, ini ya. Teknik ya, diminta instrumen. Oke. Ini salah, kenapa nih kognitif? Ini salah, foto kenapa? Ini teknik, bukan Teknik. instrumen. Dan juga nggak cocok, memperagakan adalah unjuk kerja. Penilaian proyek, Pak, ada lembar nih, Pak. Ya, bukan proyek. Memperagakan itu unjuk kerja, maka jawabannya yang D. Oke. Ini salah, Unjuk kenapa? kerja. Kognitif. Oke, paham? Kognitif. Paham. Sesuai kan ya, memperagakan unjuk kerja, maka jawabannya bukan yang C ya, proyek, bukan proyek ya, tapi unjuk kerja. Oke, saya dipahami, Bu ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita pahami dulu nih. Contoh biar yang proyek gimana, Pak? penilaian proyek. Ya. Ya, kalau itu ada ininya, periode waktu tertentu, saya bilang itu. Ada jadwalnya, ada sintesis yang tadi di atas tuh. Ada nggak soal di atas tadi? Proyek itu, Bu, yang seperti ini dia. Mana nih proyek mana? Mana ini? Penilaian yang selalu lama nih. Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan dasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Ini proyek namanya. Ya, proyek. Waktu lama Iya, dibutuhkan. waktunya lama, ada jadwalnya. Ini tertentu. Bisa satu kali pertemuan itu. Nggak cocok atau pertemuan ya. Nggak bisa itu. Proyek itu nggak bisa satu pertemuan itu. Oke. Iya. Proyek itu susah, nilainya tuh susah, alat produknya juga ada, dan produknya tuh itulah dari hasil diskusi, eksperimen, payah tuh. Jadi harus lengkap, Bu, kata-kata situ. Ya, ada sintesis, aplikatif, itu dia, itu namanya proyek. Ada soal yang rasa saya di sini. Analisis. Analisis, semuanya lengkap itu, terjadwal dalam periode waktu tertentu, itu namanya penilaian proyek. Oke. Kalau itu ya selain itu ya bukan. Oke, lanjut kita. Guru mengajarkan kompetensi dasar berbalas pantun. Pada akhir pembelajaran, guru ingin mengetahui tingkat kompetensi dalam berbalas pantun. Alat penilaian, lagi-lagi alat penilaian. Ya, alat penilaian. Oke. Berbalas pantun itu kompetensinya, Bu. Kognitif, sikap, apa keterampilan? Keterampilan. Maka keterampilan jawabannya jangan sampai jawabannya bukan keterampilan untuk alatnya. Yang A, kinerja, benar ya? Iya. Oke, kinerja berbalas pantun. Harusnya ini teknik penilaian, tapi nggak apa-apa lah alat. Oke. Pengetahuan kognitif, salahkan. Ekspresi berpidato, yang mana nyambung. Diminta berbalas pantun, suruh berpidato. Oke. Hasil berbalas pantun yang nggak nyambung, diminta adalah berbalas pantun. Masa jawabannya hasil. Sikap bukan juga. Maka jawabannya adalah kinerja. Balas pantun. Oke, harusnya pakai lembar kinerja atau skala penilaian kinerja. Lanjut ya. Lanjut kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita selesaikan dulu nih. Bu Aisyah sedang menyiapkan instrumen penilaian indikator mengumpulkan jenis pekerjaan yang ada di tempat tinggalmu, masyarakat setempat. Ya. Industri masyarakat setempat. Apabila instrumennya berupa soal uraian, salah satu contoh pernyataannya adalah yang A. Buatlah daftar pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa di sekitar tempat tinggalmu. Cocok ya. Masyarakat setempat. Berarti ini benar. Oke. Yang B. Manakah jenis pekerjaan dalam produksi sepatu yang menurut paling menarik? Ingat nyambung ya. Harusnya kumpulkan jenis pekerjaan kegiatan industri masyarakat setempat. Siapa saja yang berperan di pasar tradisional, ya nggak nyambung juga. Harusnya ya, mengumpulkan tadi ya, mengumpulkan jenis pekerjaan. Cuman A jawabannya, nggak ada lagi yang lain. Mengapa manusia, ini salah juga. Kegiatan ekonomi apa yang ini salah juga. Hanya mengumpulkan jenis pekerjaan. Ini lanjut. Oke, lanjut. Amir, Ya silakan Bu. mengumpulkan itu termasuk kognitif ya Pak? Iyalah kognitif Bu. Oh iya Pak, terima Yuk. kasih. Ya, gitu ya. Pengembangan alat penilaian yang tepat untuk melihat kemampuan siswa menunjukkan sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Ya, ini menunjukkan sikap toleransi dalam keberagaman sosial dan budaya.
Ini hot juga ya soalnya ya. Menunjukkan sikap toleransi. Ini berarti keterampilan apa pengetahuan apa sikap? Sikap. Sikap. Ya, kalau sikap Penampilan. keterampilan, sikap. Berarti bukan pengetahuan ya? Bukan. Bukan. Berarti kalau bukan pengetahuan maka yang ini salah yang A. Ya. Yang B juga salah ya. Oke. Nah, ini menunjukkan sikap berarti bisa memberikan tugas, ini pengetahuan juga kan? Iya. Ya, tinggal yang C sama yang E. Pakai portofolio, pakai rubrik. Kalau sikap. Rubrik. Ya, rubrik ya. Ya. Jawabannya adalah yang C. Menunjukkan Oke. sikap, maka penilaian sikap. Lanjut. Rubrik itu sama juga, skala penilaian sama lembar tuh sama aja. Oke. Lanjut kita nomor yang soal UP yang lama juga. Ini soalnya hot juga ya. Salah satu KD di kelas 5 adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bu Ratna, guru kelas 5, menetapkan tujuan pelajaran sebagai berikut. Setelah mengikuti pelajaran, siswa mampu menerapkan sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Ratna melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik, ya, keterampilan peserta didik, yang dinilai adalah keterampilan dalam mencapai tujuannya, maka alat evaluasinya adalah cari yang keterampilan. Tertulis itu kognitif ya. Salah. Menjodohkan itu Kognitif. dan ganda, Kognitif. unjuk kerja, Keterampilan. uraian singkat, Kognitif. maka jawabannya yang D. D. Jadi jebaknya dari ini pada hal kognitif, dijebaknya di bawah, oke? Iya. Ya, itu ada tuh soalnya seperti itu ya, dijebak. Makanya baca dulu. Kalau soal panjang tuh biasanya menjebak. Kalau soal pendek dia langsung. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Sama kayak ini. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Dani berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang digunakan Pak Dani untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi, berarti HOTS Bu ya. Maka berupa tes berarti dia kognitif. Oke, carilah yang kognitif. Lisan tentang fungsi lensa mata, gampang Bu ya. Cari yang HOTS. Menjodohkan itu gampang. Menjodohkan itu C1, salah ya. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika ini C4, analisis, benar. Praktik bukan ya. Diminta tes maka bukan praktik. Praktik itu keterampilan. Yang diminta adalah berpikir tingkat tinggi ya. Kognitif. Tertulis menyebutkan itu C1. Salah. Maka jawabannya yang C. Lisan bagian cahaya sampai ke mata. Iya, ini apa ya? C4 itu. Bagaimana cahaya itu menganalisis. Oke. Yang payah itu ada lagi. Lanjut kita ya. Lanjut kita ke soal berikutnya nanti. Bertanya, mohon maaf. Ya, silakan Bu. Kalau kita membedakan itu termasuk C1 atau Nanti Bu. Itu nanti kemari Bu. Nanti ke soal yang soal yang tadi tuh. Saya pun paham tuh. Pasti Bu kebingungan atau kewalahan mengenai C1 kan Bu? Ini dia. Iya. Nah, kita kemari ya, sabar ya. Oke. Sabar dulu. Ya harusnya saya ngajarin dulu. Kenapa gitu Pak? Ya harusnya ini dulu IPK. Tapi IPK nih kalau nggak paham, maksudnya saya mau ke penilaian dulu biar enak. Jadi nyambungnya ke situ. Nyambungnya dari bawah ke atas. Bukan berurut, nggak apa-apa. Biar lebih enak aja kan. Nanti biar nyambung semua deh. Guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap. Maka alat penilaiannya adalah menilai sikap, alat penilaian. Di sikap tadi ada kata lembar. Panduan, pedoman ya. Pedoman. Ya udah cari aja kata itu. Pengamatan, salah. Lembar, jurnal, observasi, pas kan? Ya benar. Ini instrumen kan? Instrumen. Ya benar lah. Sikap. Wawancara teknik. Teknik. Nggak nyambung ya. Tekniknya nggak teknik, bukan alat. Sikap, salah ya. Portofolio bukan keterampilan. Tes itu kognitif. Salah. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami Bu? Bisa ya? Oke, nanti lanjut kita berapa soalnya? Oh, 70 kok, sedikit lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Para siswa bergantian menjawab. Berarti ini kegiatannya tanya jawab, ya. Kegiatan Iya. Tanya jawab. jawab. Listen. Penilaian dilakukan guru adalah penilaian. Penilaian apa nih, Kok nih? Kognitif. Kognitif. Iya, kognitif adalah bukan yang A. A itu apa? Kan. Keterampilan. Itu Keterampilan. keterampilan. B kognitif, benar. Ini salah ya. Presentasi itu unjuk kerja, Unjuk salah. Kerja. Praktik juga unjuk kerja, Kerja. salah. Kerja. Kognitif. Tertulis. Iya. Cuman yang lisan apa yang E tertulis itu adalah pilihan ganda, uraian, ya kan? Menjodohkan. Jodohkan. Ya. Kalau lisan itu tanya jawab, kuis, Tanya ya kan? jawab. Iya, berarti jawabannya adalah yang Lisan. B. B. Oke, paham, Bu? Paham. Gimana Pak itunya Pak? Di atas tuh ya, di mana tuh? Di atas. Tengok nih. Lisan itu ada nggak tanya jawab? Ya kan? Ya. Ada. Berarti pas jawaban kita. Itulah konsep ya. Oke, jawabannya adalah yang benar adalah lisan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 52. Nih ya. Pada tema hakku, kewajibanku, guru kelas 3 membuat indikator menyatakan siswa dapat mengidentifikasi. Kognitif, Bu ya? Lisan. Kalau soal pendek, nggak jebak dia. Oke, kognitif, maka jawabannya adalah kognitif, bukan sikap, bukan keterampilan. Jurnal, kognitif, apa? Sikap ya? Sikap. Salahkan. B, kognitif ya, Bu ya? Ya. Salahkan. Lembar observasi, sikap ya? Sikap. Salahkan. Alat sikap, maka ini salahkan. Yang portofolio, keterampilan, salahkan ya. Oke, ini keterampilan. Penilaian diri, Sikap. Sikap. salahkan. Ya ketemu sendiri kan, Bu? Iya, Jawaban Pak. negatif. Maka masa pusing-pusing. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. I. Lanjut, gitu. Ya. Nah, ini saya bilang dari proyek ya. Inilah sistem proyek nih. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Tugas berkelompok. Guru bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya. Sudah berkelompok menghasilkan Sikap. Iya. Oke, hasilkan karya tadi. Oke, bentar ya. Comment dulu nih. Yang dilakukan secara berkelompok lagi, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, ya, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi, sampai dengan pemaknaan penyimpulan. Jenis penilaian ini harusnya adalah, ya ini. Kenapa? Kompleks, Bu ya. Aplikasi, sintesis, pembuatan, informasi, ya ini kompleks sekali. Penilaian inilah dinamakan penilaian Proyek. Dia membuat aplikasi, sintesis, buat secara dia sendiri, nanti menghasilkan karya, dan karya yang ini bisa membantu masyarakat pada umumnya seperti itu. Jadi jawaban adalah yang bermanfaat dia bagi manusia. Jawaban D. Oke, Bu. Inilah dinamakan penilaian proyek. Sulit, Mas. Maksudnya dia seperti ini. Ya. Ulangi Pak, yang proyek kok belum Ya. paham ini. Saya ulangin ya nih. Proyek itu, Pak, seperti ini, Pak. Dia berkelompok menghasilkan karya dalam periode waktu tertentu. Oke, Pak. Kata kunci periode waktu nggak ada sini. Maka baca lagi. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi penerapan, sintesis pembuatannya, informasi, ya, cara-caranya seperti apa, sampai dengan pemaknaan dan penyimpulan. Ini bagus, bermanfaat. Alat ini bagus, bermanfaat, penyimpulannya. Jenis ini adalah penilaian ya proyek, karena Ya. proyek itu penilaian kompleks, paling sulit. Sulit. Ya, jawaban D. Oke? Siap. Iya. Lanjut ya, kita lanjutkan ke soalnya. Contoh alat penilaian yang tepat untuk melihat pencapaian indikator siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab. Berarti penilaian Sikap. sikap. Ya udah cari aja sikap, nggak usah penting-penting. Alatnya adalah antara lain, alat penilaiannya adalah tugas. Tugas tahu, Bu? Kognitif ya. Kognitif. Kognitif. Alat tes tahu, Bu? Kognitif. Kognitif. Pertanyaan, kognitif. Kognitif. Anekdot, perilaku, apa rubrik penilaian diri antar teman yang sesuai dengan konsep dasarnya. Bu ya. Ya. Buat Lah rubrik. penilaian diri sama penilaian antar teman. Teman. Karena Iya. melihat sikap. Sikap. Ya, jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E.
Kok gitu Pak? Kok nggak catatan? Tengok di ini. Sikap itu adalah penilaian diri, penilaian antar teman, Antar teman. observasi, nggak ada catatan anekdot tadi. Oke, jawabannya adalah yang itu, yang E tadi ya. Oke, 54. Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Berdasarkan dokumen kurikulum, diturunkan sebuah indikator yakni menyajikan. Menyajikan tidak, Bu? Keterampilan. Keterampilan. Tampilan. Alat evaluasinya adalah ini keterampilan benar. Menjodohkan salah ya. Kognitif. 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 Angket. Angket adalah sikap. Biasanya ini sekali ket. Salah. Tinggal yang ini sama yang A Ahmad D. Menyajikan itu unjuk kerja produk. Unjuk kerja. Menyajikan kerja. laporan. Berarti unjuk kerja. Kalau membuat laporan produk ya. Produk. Iya, ini salah jawabannya. Oke, lanjut. Membuat laporan Melaporkan dalam bentuk teks tulis, melaporkan dalam bentuk teks tulis, produk ya. produk ya. Iya, oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Guru mengajarkan kompetensi dasar memahami. Memahami itulah Kognitif. C2 tuh ya, kita ajari C2-nya. Pada akhir pembelajaran, guru ingin mengetahui tingkat kompetensi peserta didik dalam memahami teks narasi. Langkahnya adalah tes apa? Ingat, tes itu kognitif, jangan cari yang lain ya. Yang B salah nggak? Salah ya. Kinerja salah. Yang C salah kan? Salah. Tinggal yang A, D sama E. Memahami teks narasi secara lisan. Kalau secara lisan siapa yang baca? Gurunya. Gurunya. Maka cari, dibacakan apa yang dibaca? Dibacakan. Dibacakan guru, kita yang memahami, ya kan? Oke, jawaban adalah yang A. Lanjut. Kalau dibaca berarti secara tertulis, teks tulis. Oke, paham ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Guru mengajarkan indikator pembelajaran mencermati. Mencermati itu memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, dan visual. Mencermati adalah kognitif. Bentuk instrumennya berarti cari yang kognitif. Penilaian diri salah kan? Salah. Iya. Sikap. Uraian benar. Kinerja apa? Keterampilan. Observasi apa? Keterampilan. Maka jawabannya tinggal yang B sama yang E, pilihan ganda dengan uraian. Ada lagi soalnya. Instrumennya adalah yang mampu mempresentasikan karakteristik tes objektif. Berarti yang mana? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Beres? Beres. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Misalnya dikit. Ya Allah. Pada penilaian kinerja, ya kalau pada penilaian kinerja berarti ini apa? Keterampilan. Berarti cari yang keterampilan nanti. Baca lagi soalnya. Diminta untuk mendemonstrasikan, berarti betul pas ya keterampilan. Tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen untuk pada kinerja, tadi apa? Instrumen tadi kalau keterampilan ada rubrik, ada lembar, ada skala kan? Ya. Iya, cari aja jawaban itu. Ini ya. Ini salah. Lembar jurnal di mana sih? Sikap. Penilaian diri, sikap. Tes tulis, Kognitif. Jawabannya. Salah. Paham, Bu? Paham. Guru kelas 3 menuliskan, ini lanjut ya. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap, berarti diminta penilaian sikap. Maka guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil olahan akan menjadi panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap. Alat evaluasinya adalah cari yang sikap, jangan cari yang lain. Portofolio salah nggak? Salah. Keterampilan. Ingat ya, alat. Wawancara benar, teknik ya. Teknik sikap. Iya. Teknik Teknik. sikap. Oke, kita benarkan dulu aja, kita benarkan dulu. Sikap benar. Tes skala Likert bukan ya, Bukan. Lembar Pendapat. jurnal benar ya. Ya. Ini alat sikap. Ya, Alat alat sikap. sikap. Pengamatan ini teknik sikap. Sikap. Berarti yang diminta alat pakai yang mana? D. D. Paham, Bu? Lembar. Paham? Bisa dipahamin? Bisa dipahami, Bu?
Ulangi, Pak. Ulangin. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Suara saya jelas? Jelas. Untuk memudahkan penilaian sikap, spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil olahan akan menjadi panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap. Alat evaluasinya adalah cari yang sikap. Kenapa yang A salah? Keterampilan. Yang B, Pak, sikap, Pak. Ya, sikap, benar. Sikap, tapi Yang C, teknik. Pak, salah. Kenapa yang C salah? Ini sikap pendapat. Empat. Lembar jurnal observasi, sikap, benar. Pengamatan perilaku, sikap, benar. Cari yang alat. Ini kan yang B teknik. Teknik. Alat lembar. Yang D itu alat. Yang CE itu teknik. Alat evaluasi yang D. Paham? Iya, paham. Yang ada lembar atau pedoman. Lanjut. Lanjut. Ya, Bu, ya. Bisa dipahamin? Ah, Ya, diminta alat. Kalau alat tuh kalau disikap lembar atau pedoman, ya kan? Ya udah Iya. cuma D. Pas nggak dengan sikap? Pas. Lembar observasi kan sikap. Oke? Lanjut. lanjut. Soalnya. Nomor 59. Ini sekali ya. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa dapat memiliki sikap nasionalisme. Untuk mengukur sikap tersebut adalah aspek kognisi, afeksi, dan konasi siswa yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu musik. Alat evaluasinya adalah, ya ini namanya pendapat makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu. Kejadian atau gejala sosial. Ya. Bagaimana caranya? Alatnya apa? Pakai skala Likert. Kalau soal seperti ini, makanan minuman itu adalah skala Likert ya. Ya, Pendapat pendapat. siswa, nggak nyambung ke materi, oke? Ya. Aspek konasi adalah berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian. Itu adalah sikap sosial atau gejala sosial, bukan masuk ke itu ya, bukan masuk ke penilaian. Ini adalah skala Likert. Lanjut kita ke soal berikutnya. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengakukan reaksi perilaku sikap siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Siswa diminta untuk menunjukkan aksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Ini berarti penilaian apa, Bu? Penilaian apa? Sikap. Alatnya, tadi alat lagi. Alat tadi kalau nggak pedoman, lembar kan? Cari aja jawabannya kalau nggak pedoman lembar. Cuma yang C kan? Iya. Iya. Pengamatan perilaku ini teknik salah. Wawancara teknik salah. Lembar itu alat, bener kan Bu? Alat penilaian sikap, maka yang alat lembar. Portofolio salah, keterampilan. Tes itu kognitif salah. Saya ulangin ya. Yang diminta adalah alat penilaian sikap, maka jawabannya adalah kalau nggak lembar ya pedoman, ya kan? Lembar atau pedoman. Jadi kalau alatnya ya, alatnya alat. Oke. Jadi jawabannya adalah yang alat sikap cuman yang sikap itu cuma yang A, yang B sama yang C. Karena diminta alat, kita jawab yang C ya kan? Oke, Bu. Bukan teknik ya, alat. Jawabannya adalah C. Paham? Paham, Pak. Bisa dipahamin, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya buat dulu. Oke. Guru merumuskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial. Berarti yang nilai apa, Bu? Sikap. Kalau sikap yang dinilai, maka alatnya alat penilaian Lembar atau pedoman. Ya udah cuma yang B kan? Ya. Iya. Ya kan, Bu? Ini pengamatan, ini teknik. Ini instrumen benar, portofolio keterampilan salah. Tes itu adalah kognitif salah. Kognitif. Wawancara itu teknik. Salah. Jawabannya adalah alat itu adalah Lembar atau lembar pedoman. atau pedoman. Oke? Bisa dipahamin?
Paham, Bapak. Lanjut kita ke Ah. bisa Bu? Bisa. Kita ke soal berikutnya. Ya, kalau terlempar terus, ya maaf Bu ya, bukan. Soal dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian seorang pendidik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan adalah keterampilan ya Bu. Ya, Pak. Carilah penilaian keterampilan, jangan yang lain kan gitu. Keterampilan. Pasti keterampilan tanya, karena soalnya pendek. Dengan maksud agar mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Bentuk penilaiannya, maka cari yang keterampilan. Semuanya keterampilan, kecuali mana? Sikap ya. Oke. Keterampilan apa? Ini yang A aja nggak salah juga ya. A itu sikap. Oke. Yang B sama C sama D. Apakah proyek, apa kinerja atau portofolio? Yang mendemonstrasikan atau memperagakan atau mempraktikkan. C ya, unjuk kerja. Unjuk kerja. Unjuk kerja, bahasa lainnya memperagakan, mendemonstrasikan, praktik, mempresentasikan, performance, baca pidato, baca puisi, ya itu namanya praktik unjuk kerja. Lanjut Bu. Lanjut ya, bisa ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 6 menuliskan indikator dapat menganalisis. Kalau menganalisis berarti kognitif. Maka untuk mengukurnya adalah cari yang kognitif. Cuman yang A. Tes tertulis kognitif kan Bu? Ya. Penilaian diri, sikap. Lembar observasi, sikap. Jurnal, sikap. Portofolio, keterampilan. Salah semua ini. Paham Bu? Paham. Enggak kognitif. Jawabannya cuman yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru kelas 3 membuat indikator siswa menunjukkan sikap sosial dalam kehidupan sehari-hari. Guru akan mengumpulkan data aktual sekaligus alasan siswa melakukannya. Instrumennya adalah menunjukkan sikap. Berarti penilaian sikap. Instrumen adalah alat. Kalau alat, tadi apa Bu? Lembar, pedoman. Cari aja jawabannya itu. Sikap ya, tapi yang sikap. Lembar, A benar? Benar. Kalikat salah ya? Kenapa salah? Ini pendapat. Pedoman wawancara benar? Alat? Betul. Wawancara teknik ya? Salah, D salah. E observasi teknik ya? Ini. Portofolio makin salah, keterampilan. Maka jawabannya adalah A dan Oke, bisa? Siapa? Ya, kita ke soal berikutnya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru adalah hasil belajarnya adalah menganalisis. Sumpah memudah. Menganalisis itu apa, Bu? Kognitif. Kognitif. Ya, 4, Pak. Maka carilah jawaban kognitif. Lembar observasi apa sih? Produk apa? Keterampilan. Salah. Proyek? Keterampilan. Skala sikap? Salah ya? Ini benar. Kognitif. Oke, paham? Paham. Oke, jangan dulu, masih ada modul satu lagi. Salah satu indikator pembelajaran yakni mengidentifikasi apa Bu? Kognitif ya. Maka carilah yang kognitif. Kenapa? Soalnya pendek. Jenis instrumennya adalah kognitif. Yang A benar kognitif? Yang B salah? Kenapa B salah? Keterampilan. Kenapa yang C salah? Sikap. Kenapa yang D salah? Keterampilan. Kenapa yang E salah? Sikap. Maka jawaban yang A. Paham Bu? Insya Allah. Lanjut kita ke soal berikutnya. Contoh alat penilaian yang tepat untuk melihat indikator siswa menunjukkan sikap. Nah, ini udah nih sikap lagi nih. Sikap itu adalah yang mana? Tugas sikap? Kognitif. Salah. Tes sikap? Salah. Salah. Pertanyaan sikap? Salah ya? Oke. salah. Yang D sama yang E. Ingat sikap itu penilaian diri sama penilaian antar teman ya kan? Iya. Observasi juga. Cuman yang E lah sesuai. Maka jawaban yang E. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, bisa dipahamin ya. Salah satu bahasanya Indonesia adalah menganalisis. Apa menganalisis Bu? Kognitif. Soalnya panjang nih. Ingat soalnya panjang ya. Soal panjang bisa menjebak. Menganalisis kognitif tadinya pada saat pembelajaran guru meminta siswa membuat laporan. Kalau membuat laporan apa?
Keterampilan ya. Keterampilan. Kalau membuat laporan berarti ada penilaian keterampilan. Produknya ada kan, Bu? Iya. Ya. Ya, berarti produknya nih. Berarti adalah maka evaluasi penilaian produk. Laporannya dikumpulkan namanya penilaian produk. Bisa dipahamin ya? Salah. Oke, membuat laporan penilaian produk. Produknya nilai. Oke. Satu lagi. Pada saat pembelajaran matematik kelas 4 terdapat indikatornya adalah KD-nya 4. KD 4 itu adalah keterampilan. KD 3 adalah Kognitif. kognitif. Maka ini kalau dia KD 4 keterampilan, maka carilah jawaban keterampilan, bukan yang lain. Baca lagi soalnya. Teknik evaluasinya betul mengukur KD. KD-nya keterampilan. A, sikap apa keterampilan? Sikap. B apa? Kognitif. Salah. Ini salah juga. Observasi? Sikap. Sikap. Salah. Benar kan jawabannya? Kognitif. Bisa dipahamin? Bisa. Allah, Pak. Ya buat dulu teh manis atau kopi atau apa ya. Ini kita masuk yang namanya malam ya. Malam ini ya harus buat sesuatu Bu ya. Kalau enggak nanti kacau. Kita masuk yang namanya ini IPK ya. Kalau malam ini pun panjang. IPK ya. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Masuk ini kita nih. Nah, Ibu minum dulu, istirahat dulu 5 menit, mau kamar mandi silakan. Ini 5-7 menit lah, mau kamar mandi silakan ya. Mau buat teh silakan dulu. Ya, saya juga membuat teh Bu biar supaya nggak ngantuk. Oke. Silakan dulu. Ya, silakan. Iya, Pak. Kuesioner termasuk ada Pak. Kuesioner itu termasuk skala Likert. Ya, catat ya. Kuesioner. Angket itu namanya skala Likert ya, meminta pendapat. Lanjut? Belum lanjut, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu kenapa? Ini mudah Bu. Habis ini kita mudah juga, enggak sulit sekali. Bisa lah dalam setengah jam ke depan selesai lah nih, karena ini enggak terlalu sulit. Oke. Kita apa dulu? Istirahat dulu. Buat teh manis Bu, jangan out ya. Buat teh manis, buat kopi atau buat apalah, buat makanan. Saya juga mengambil makanan sama teh. Saya moodkan dulu semuanya. Carilah tehmu, carilah kopimu dulu. Kamar mandilah dulu. Oke. Saya Halo?
Kak Amir terlempar mungkin. Masih istirahat Ibu. Oh, istirahat. Sabar Bu, lagi buat teh Pak Amir Bu. Buat teh. Ya Allah. Amin. Amin. Indikator penilaian bisa didik mampu menerima keseluruhan instrumen penilaian. Betul main tuh. Aduh, ya setengah jam lagi ya. Ya. Itu. Masih. Belum. Ada gigi kereta Bu. Kereta depan belakang. Rasanya kemarin itu ada yang nanya enggak? Kemudian Pak Amir. Lembar observasi itu Oke, untuk sudah ya. penilaian apa tadi Pak? Observasi sikap, Bu. Oh, sikap. Iya, observasi kan sikap seperti yang ini kata kunci kemarin, Bu. Coba catatannya. Observasi. Iya, mana dia tadi? Teori ini IPK nih. Nih, Bu, observasi kan sikap. Kata kunci yang kemarin tuh. Pasti. Ini dia. Sikap. Observasi kan sikap. Sikap, ya. Ini kan saya buat sendiri. Dari mana konsepnya? Dari sini. Konsepnya. Observasi. Sikap kan, Bu? Penilaian sikap, observasi. Ya, observasi. Oke. Oh. Kita mute dulu ya. Kita lanjut ke soal yang apa, Bu? Oke, kita ke soal ini ya. Ke IPK, KKU ya. 35 soal nih. 35 soal masuk. Konsepnya tak terlalu sulit karena saya sudah buat rumusnya biar supaya mudah. Ya. Rumus KKU ngapalnya nggak bisa ya. Kalau rumus KKU nggak bisa, tapi kalau cara menentukan IPK ada rumusnya. Kan gitu. 35 soal ini, Bu, ya, untuk KKU ya. Untuk KKU silakan yang mau dipahami atau menulis dulu ya. Tuliskan dulu ya untuk 1 jam ke depan nih ya. Tuliskan dulu misalnya nih mengingat C1 ya. C1. Maka Ibu tulis adalah yang ini, menemukan, kenalin, membaca, menyebutkan, menuliskan, mendefinisi, nyatakan. Itu yang sering masuk. Silahkan ditulis dulu boleh. Mau screenshot juga boleh, mana enak lah. Tapi enaklah menulis ya. Tuliskan dulu, memahami, menjelaskan, mengartikan. Nah, tulis dulu sampai 7. Menerapkan ini. Tuliskan dulu, Bu. Menganalisis, ini sudah saya bikin. Mengevaluasi sudah saya bikin juga. Menciptakan sudah saya bikin juga. Ya. Bikin dulu, Bu. Ya, bikin dulu 1-3 menit dari sekarang ya. Bikinlah dulu. Kenapa saya suruh nyatat? Ya emang harus nyatat biar ingat. Kalau nggak nyatat nggak lupa nanti. Ya.
Cara ngapalnya gimana, Pak? Nggak bisa. Saya pun nggak bisa ngapalnya. Saya hanya bisa mencatat itu aja. Mencatat dan mengulangin soal. Kata-kata operasional, AKA, edisi, revisi, Malam teori. itu dengan suara saya jelas nggak, Bu? Yang mana Pak yang akan ditulis Pak? Nggak, taruh. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Yang ditulis, Bu, ini, Bu. Mengingat. Pertama bikin, Bu. Di tulisan itu, mengingat C1 bikin. Di buku, Bu. C1. Mengingat. Ya. Mundur, Tulis nih bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis. Mengingat kata lainnya 1, 2, sampai 6. Di sebelahnya lagi. C2 memahami. Menjelaskan, mengartikan di bawahnya. Tulis. Jangan semua ditulis. Yang saya tandain ini. Ya, ada warna-warnanya. Ngerti kan, Bu? Oh, yang ditandai aja, Pak, yang Iya. ditulis. Iya, yang tandai aja. Bukan semuanya. Yang ditandai aja. Yang ditandai saja. Ya Yang Allah, ditandain. Pak. Kan udah saya tandain. Jangan tulis semuanya. Yang ditanda. Ditandai. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Kenapa harus tulis? Karena itu soal yang sering masuk. Bahasa-bahasanya. Nah, Iya, Pak. terus saya dulu tulis biar ingat. Ya. 3-5 soal. Sayang kalau dilupakan. Dilewatkan. Gampang kok. 1-3 menit lah. Cukup lah ya. 1-3 menit cukup ya waktunya. Cukup lah. Nanti, Pak, sebentar, Pak. Ya 3 menit, Bu. Saya beri waktu 3 menit. 3 menit kan lama, Bu. 90 detik. Lebih. 100 berapa nih? 80. Banyak. Terus dulu. Mengetahui. Santai aja, Bu. Malam ini santai aja. Pelan-pelan aja. Kadang singar. Mengingat satu misalnya istilah fakta. Menyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Ya Allah, menemukan 2, 3, 4, 5. Menemukan. Suara saya dengar kan, Bu? Dengar Pak. Nah, ini ada yang nggak dengar. Ya bingung juga. Dengar, Pak. Sinyal tuh. Kalau yang nggak dengar berarti sinyalnya mungkin di sana ya. Kalau suara saya aman ya. Menemukan identifikasi. Ini suara Bapak, suara saya, Pak. Aman kan suara saya? Aman kan, Bu? Kasih. Maaf, Pak, kalau ranah psikomotor itu juga keluar, Pak, enggak, Pak? Nanti dulu, sabar dulu. Terus dulu, Bu. Oke. Ya, terus dulu ya. Terus dulu aja. Kembali. Mengingat kembali. Membaca. Menyebutkan. Menemukan. Memilih masuk C4 ya. Memilih. Melapalkan atau melapaskan. C2 Kan. menjelaskan. Itu mengartikan. Tuliskan. Itu mengidentifikasi. Menceritakan. Contoh. Mengklasifikasikan. Referensi ya kalau dosennya Pak. Definisi.
Udah C berapa, Bu? C4 baru Ya, silakan. Sekali lagi. Silakan. Udah saya. Pak. Apa? Nanti saya apain ya. Silakan dulu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah aman? Belum, Pak. Bentar lagi. C6 udah, C6. Bentar lagi, Pak. Oke, Udah, Pak. tunggu. Udah C6 kan? Sambil saya jelaskan sedikit ya. Oke, nanti di sini Bu, tadi kan ada bilang, Pak, kalau P itu Pak, nggak usah kali P ya. Di sini juga saya tidak memasukkan yang namanya, ada sini kan, mendemonstrasikan itu biasanya masuk ke P, memperagakan juga masuk ke psikomotor ya. Mendemonstrasikan, memperagakan itu biasanya masuk ke psikomotor, menyajikan itu biasanya masuk ke psikomotor. Kok ada di sini Pak? Ya namanya seperti itu ya. Bisa psikomotor, bisa ini. Tapi kita ambil aja ke psikomotor biar enak nanti menjawab soal-soal UP-nya. Ada lagi di sini yang membandingkan ada di C2. Saya nggak pilih membandingkan C2, saya pilih C4 membandingkan. Karena lebih susah membandingkan ketimbang memahami, menjelaskan. Makanya saya bilang membandingkan itu C4. Ada lagi menguraikan di C berapa menguraikan? Menguraikan C2. Saya nggak mau menguraikan C2 karena menguraikan itu lebih sulit daripada menjelaskan, memahamin. Saya pilih menguraikan itu di C4 ya. C4, Pak. Nah, itu ya. Itu saya pilih-pilih. Oke. Dan inilah kata-kata yang sering keluar ya. Sering keluar di soal. 3-5 soal ya. 3-5 soal. Pada umumnya 4 soal yang keluar. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, berlebih 1. Intinya 4. Biasanya 4 soal. 4 soal. Ya, paling banyak 4 soal. Paling standar lah 4 soal. Paling banyaknya 5, paling sedikitnya 3. Makanya saya bilang 3-5 soal. Oke, udah siap ya? Ya, silakan. Silakan. Ini saya kan Pak Amir bingungnya di situ, kadang tuh menguraikan. Terus kalau kita bilang itu C2 misalnya, tapi ternyata di C4 itu juga ada. Tadi saya bilang Bu, Ibu menguraikan itu adalah C4. Saya condong ke C4. Oke? Makanya saya tuliskan C4 menguraikan. Oke Bu? Membandingkan saya nggak mau C2, saya maunya C4. Paham Bu? Paham Bapak. Oke, selesai ya. Jadi jangan tulis lagi. Pak Adil, jangan mau C2, oke? Menguraikan membandingkan C4. Aman Bu ya? Aman. Biar enak, biar kita langsung main to the point aja. Kenapa? Biar cepat. Karena soalnya seperti itu semua. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke, ini kata kuncinya sudah tadi. Cara menghafalnya sudah. Oke, cara yang ke satu lagi. Ini dah. KD dalam KD nanti ya menjadi IPK itu yang pertama tidak boleh ada 2 kakak
KKU. Oh. Kalau di KD 2 KKU boleh, tapi kalau di PK 2 KKU nggak boleh ya. Paham? Paham. Ya, Kalian menentukan dan melakukan 2 KKU. Memahami dan menjelaskan 2 KKU nggak boleh. Tidak boleh KKU-nya di bawah. Ngerti, Bu? Tidak boleh IPK itu KKU-nya di bawah KD. Contohnya, Pak, kalau KD-nya C2, maka IPK-nya jangan di C1. Nggak boleh, Bu ya? Nggak boleh ya. Di bawah KD KKU-nya nggak boleh. Jadi, Pak, harus minimal sama. Sama. Kalau nggak ada yang sama di jawaban, baru pilih KKU di atasnya. Ingat, Bu ya? Kalau nggak ada yang sama, baru pilih di atasnya. Kalau masih ada yang sama, pilih yang sama dulu. Paham? Paham. Ambil dulu yang sama. Kalau nggak ada yang sama, baru ke atasnya. Ngerti, Bu? Ngerti. Tidak boleh 2 KKU. Sesuai KD. Ya, sesuai dengan KD lah. Masa yang diminta... Nanti ada tuh yang salah tuh. Yang diminta... ekosistem, jawaban Ibu simbios, jawaban Ibu hemat listrik. Nyambung ya. Jadi harus sesuai KD. Tidak boleh di bawah KKU KD, minimal KKU yang sama dengan KD. Kalau nggak ada yang sama, Pak, di atasnya. Oke, kita jawab soalnya pelan-pelan saja. Mau tanya. Halo? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Itu kalau harus sesuai dengan minimal, pertama harus sesuai dengan KD. Biasanya kan ada indikator inti, ada indikator apa ya? Nggak usah, Pak. Nggak usah ke sana, Pak. Nggak usah ke sana, Pak ya. Nggak usah ke Nggak usah sana. sana. Oh. Nggak usah. Indikator pengayaan, indikator itu biasanya tanya indikator inti, Pak. Oke. Indikator ini dulu apa namanya? Kalau indikator Inti. HPLAI di bawah KD itu biasanya. Oke, Pak? Ya nggak Oke. usah, Pak. Nggak usah ke sana. Itu karena nanti ke sana tuh tiga IPK yang harus kita pelajarin. Itu nggak cocok. Oke. Cari biasanya soal masuk IPK inti. Ya. Jarang Inti. sekali IPK yang pengayaan tuh jarang. Ya, jarang sekali soal apalagi IPK yang satu lagi tuh IPK apa namanya pendukung. Ya. Itu jarang juga masuk. Iya. Oke. Yang adalah IPK inti, Pak ya. Oke, Pak. Siap. Bagus, Pak. Pertanyaannya bagus. Ya, tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin sih. Kadang-kadang ada IPK pengayaan tapi di belakangan ini nggak ada masuk lagi. Itu soal-soal di UP paling bawah, oke ada tuh IPK pengayaan. Tapi sekarang ini langsung ke IPK inti. Dan apa? Karena buat soal UP itu untuk guru SD itu harus bisa menjawab konsepnya dasar. Ya. Jadi mudah lah, kita bisa katakan mudah. Tapi ya namanya guru banyak kegiatan juga. Kadang-kadang kita kelupaan. Oke. Salah satu KD muatannya adalah menjelaskan faktor kelipatan suatu bilangan. Menjelaskan C berapa? C2. C2, Pak. Maka IPK-nya yang kurang sesuai. Baca, Bu ya, yang kurang Sesuai. ya. Menentukan C3. C2. C3. Cek. Betul C3? Ya, menentukan C3. Menentukan C3, Pak. C3. Menentukan C3. C3. Memberi contoh C2. Ya. Menjelaskan C2. Jelaskan C2. Syaratnya semuanya masuk. Boleh C3 boleh. Karena kan tanya kurang sesuai kan? Iya. Kurang sesuai. Berarti nggak masuk. Yang nggak masuk apa? Saya pilih yang C. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan KD. Tidak sesuai KD. Karena itu hanya menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang kurang sesuai. Menentukan kelipatan suatu bilangan masuk. Menentukan faktor dari suatu bilangan masuk. Memberikan contoh faktor bilangan masuk. Menjelaskan ya sama. Menjelaskan kelipatan masuk. Faktor prima nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Berarti jawaban yang C. Nggak sesuai KD. Syarat kedua tidak dipenuhi. Aman? Aman. Lanjut kita. Guru semester 1 merumuskan. Menyajikan. KD apa nih, Bu? KD 4 ya? 4.4. 4.4 berarti adalah Keterampilan. Menyajikan itu keterampilan. Maka carilah rumusan IPK-nya juga keterampilan. Jangan sampai yang B. B apa? Kognitif. Jangan sampai yang E. E apa? Kognitif. Kognitif. Tinggal yang D. Yang
A sama yang C. Kalau saya ngambil ya menyajikan sama dengan kata-katanya adalah Mempresentasikan. Jadi pahami Bu? Insyaallah Pak. Iya, salah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya mau dulu ada suara apa tuh? Handset mungkin. Terdapat KD tujuan menyajikan lagi-lagi menyajikan keterampilan ya. Karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber energi listrik. Berdasarkan KD, maka mencapai kompetensi itu adalah melaporkan percobaan listrik isolator, Bu. Nyambung sama soal, Bu, KD-nya. Sama KD nyambung. KD-nya minta penghematan energi dan sumber alternatif energi. Masa isolator listrik? Nyambung. Membuat video rangkaian listrik. Tidak. Membuat pameran alat listrik. Tidak. Membuat karya rangkaian listrik. Nggak nyambung. Membuat poster ajakan hemat listrik. Pas. Pas. Jawabannya I. Oke? Dipahamin? Gampang ya. Allah Pak. Ibu Gusti seorang guru kelas 5 melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan C berapa, Bu? Analisis itu C4 ya kan? C4. ya. Benar. Supaya dapat mengukur kemampuan hot itu di mana, Bu? C4, C5, C6. Pada peserta didiknya maka IPK-nya adalah menjadi soal adalah kita bahas ini baru pakai triknya. Menjelaskan C2. Menjelaskan C2. Memprediksi C5. Menyebutkan C1. Memberi contoh C2. Udah. KD-nya C4 yang diminta hot pula, yang hot cuma satu kan? Ya, C5. Paham? Paham. Nah, inilah kalau paham menjelaskan C2 gara-gara tadi mencatat kan? Iya. Oke, lanjut. Ini soalnya cuma masuk di Juli nih. Selain ini nggak tahu saya tiba-tiba keluar ini di Juli, keluar soal yang seperti ini. Ya, padahal soal-soal lama itu nggak pernah keluar ini. Tiba-tiba keluar. Materinya, materi menggali itu memerinci C4, Bu ya. Ya, memerinci sama tuh. Nah, faktual ini kemari konseptual, ini kemari prosedural, ini kemari kognitif. Maka C1 faktual, C2, C3 konsep, C4, C5 prosedur, C6 mengkreasikan. Maka menggali ini adalah menggali itu analisis. C4 berarti prosedural. Ya. Ini cuman satu yang masuk selama saya mengajar UP 2020. Tak pernah lagi masuk yang lain, cuma satu masuk. Nah, mungkin mana tahu masuk lagi sudah saya ajarkan. Tapi di Oktober, Desember tidak ada lagi. Di Juli cuman itu. Mengingat faktual, memahami, menerapkan konsep. Karena ini mudah kan, Bu? Kalau tahu C-nya kan tahu langsung kan jawabannya. Ya kan? Gampang. Tapi kalau nggak ngapal ya payah juga. Mengingat faktual, memahami, menerapkan konsep. C4, C5 prosedur. Kalau saya ngapal lagi nih, 1 itu F, 2, 3 itu K, 5, 6 itu P, 5, 6, 4, 5 itu P, 6 itu M. Ya. Ya, cara ngapalnya. C1 itu fakta, C2 itu 3 itu konsep, 4, 5 prosedur, 6 itu metakognitif. Fakultas Kedokteran Perusahaan Minyak. Fakultas Kedokteran. Saya ngapal lagi tuh fakta konsep 1, 2, 1 fakta, 2, 3 konsep, 4, 5 prosedur, 6 metakognitif. FKPM. 1 sama 6 yang cuman nggak ada pasangan ya kan? Ya, 1, 6. FKPM tidak ada pasangan, cuma 1 sama 6. Oke? Ya. Jangan apa lagi tuh mengingatnya faktual, konsep, prosedural, metakognitif. Lanjut. Cuma soal nih, ini cuma 1 yang keluar tapi nggak pernah lagi keluar sekarang. Jadi kemungkinan besar nggak keluar kan gitu. Kemungkinan besar ya nggak keluar lagi.
Di Oktober di Oktober Desember nggak ada keluar lagi. Tapi mana tahu kan gitu kan, kita nggak tahu, random soalnya nggak tahu. Seorang guru akan mengajarkan tapi kisi-kisi tetap sama. Seorang guru akan mengajarkan KD mengklasifikasi. Saya rasa mengklasifikasi ini C2. C2 kan Bu? C2 benar? Iya, betul, Pak. C2. Informasi yang didapatkan dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. IPK-nya adalah yang tepat ya, yang tepat adalah menilai C5, menjelaskan C2, mengorganisasikan C berapa? 4 apa 5? Organisasikan. C4, Pak. C4. C4. Menganalisis C4, memperasakan ini, memperasakan, mengubah itu. C6. C6 pengubah. C6 ya, Pak ya? Sama dengan menafsirkan ya, Pak. Iya, mungkin sama dengan menafsirkan sama itu. C5, Pak. Nah, Kalau pokoknya C56 lah. menafsirkan C56 lah nih ya. Kita anggaplah C5 atau C6, oke? C5. Yang ada minta C2, Bu ya. Iya, betul. Apakah sini langsung ada C2? Ada. Langsung pilih B jawabannya. Sesuai dengan KD. Sesuai, beres. Jangan pilih yang di atasnya dulu, nggak boleh. Kenapa? Kalau ada langsung pilih yang sama dulu kan? Ya. Pak, tapi kalau diminta hot, baru pilih C4, C5, C6. Paham? Insya Allah, Pak. Oke, lanjut ya. Berarti kalau misalnya seandainya itu tadi hot, Pak, kita milihnya yang menafsir. Oh, nggak bisa, Bu. Nggak mungkin jawabannya ada 4, Bu. 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin, Bu ya. Ini jawabannya bagus semua. Sama semua, Bu. Ya. Iya, Pak. Ya, Nggak Pak. boleh. Karena jawaban nggak boleh 2. Berarti soalnya kalau hot, digantilah jawabannya juga. Paham, Bu? Itu ya. Biar langsung dapat. Tapi kalau misalnya hot diminta, maka menilai itu C5. Ini C4, ini C4, ini C5. Ya, ini benar semua. Hot semua ini. Ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seperti itu ya. Jawabannya ganti juga. Ya, misalnya jawabannya yang A, B, C, D itu jawabannya C2, C1, C3. Ya. Yang E baru C5. Paham, Bu? Yang hot pastinya C4, C5, C6. Oke, menganalisis pengaruh karor, menganalisis C4. Maka IPK-nya adalah cari yang sama atau yang di atasnya. Memberi contoh C2. Menjelaskan C2. Menunjukkan, saya lupa. C2. C2, Pak. C2. Menjelaskan C2. Buat C6. Maka nggak ada Pak yang C4. Kalau nggak ada C4, jangan pilih di bawah, ya kan? Pilih di bawah salah, bawah salah, bawah salah, bawah. Yang di atasnya yang benar, oke? Paham, Bu? Cara menjawab soalnya? Ya. Oke, kalau paham konsep tadi enak. Lanjut kita ke soal. Kompetensi adalah KD-nya menjelaskan dan menemukan. C2 menemukan. C3. Pak, KD-nya boleh 2 ini kan KKO ya, boleh namanya KD. KD boleh 2 KKO, paham? Paham. Jaring-jaring bangun ruang sederhana dan kubus. Oke. Yang kurang tepat ya, menjelaskan dan menemukan. Jadi menemukan jaring-jaringnya yang paling penting. Menjelaskan dan menemukan. Kita bahas dulu. Memberi contoh C2, Bu ya. C2. Contoh sekurang-kurangnya jaring-jaring, benar nih. Benar ya. Menggambar sekurang-kurangnya jaring C6 nih ya. C6. Iya, benar juga kan di atas. Menyebutkan C1. Ini salah. Menemukan contoh C3. Benar. Menemukan kenali C1 salah juga. Oke. Menemukan kenali C1 kan? Identifikasi. Iya. Jawaban 2 yang salah, tapi nggak boleh karena kurang tepat. Yang kurang tepat adalah yang C, menyebutkan arti kata-kata sendiri, nggak sesuai KD, ya kan? Nggak sesuai KD ya, Pak. Iya, yang diminta adalah menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun. Yang E pas, jaring-jaring kubus atau bukan, benar, Bu? Iya, benar, Pak. Yang C nggak sesuai KD, maka salah yang C, paham? Lanjut. Oh, cari yang sama. Ya, cari yang sama, ya. Saya ulangin ya, C2, C3. Tapi ini yang kurang tepat, Bu. Yang kurang tepat.
Memberi contoh C2, menggambarkan C6, C6. menyebutkan C1, menemukan C3, mengenali C1. Berarti kan yang nggak boleh kan yang di bawah kan, Bu? Yang di bawah itu adalah yang C1. sama ini. Ini benar, ini salah. Jawabannya cuma 2 lagi, menyebutkan apa mengenalin. Baca KD-nya. Yang KD sesuaikan aja. Yang E apa yang C yang sesuai KD? Yang E kan? Ya. Yang E kan, Bu, yang sesuai KD? Yang E kan, Bu, yang sesuai KD? Baca lagi soalnya, KD-nya mana yang sesuai? Yang sesuai yang E. Yang E, Pak. Yang C yang salah, paham? Ya, kurang Itu tepat. aja, Bu. Oke, yang kurang tepat. Karena yang minta kurang tepat. Boleh C3, Pak? Ya boleh, kan yang minta kurang tepat, ya kan? Yang kurang tepat. Lanjut kita. Oke, kita lanjut. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Gasal, KD-nya menceritakan C2, Bu ya. C2. Oke. Lambang Garuda Negara, lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikatornya adalah cari menceritakan C2 ya. C2. Menganalisis C4, menjelaskan C2, menceritakan C2. menyajikan C4. C4. Rumusan indikator yang sesuai adalah ada semua, ini sesuai semua. Boleh pilih C4 ya boleh, tapi bukan sekarang kan gitu. Cari yang sama dulu kan. Ya, Pak. Yang sama itu A, C, sama D. Baca dulu yang A sama C sama D. Pas nggak? Menceritakan arti gambar Garuda Pancasila dengan suara lantang. Ini bukan puisi ya. Salahkan. C4 biar dulu ya. C4 biar dulu. Menjelaskan arti gambar dengan kalimat efektif. Bukan pidato. Salahkan. Menceritakan secara lisan arti gambar secara lengkap. Pas Bu ya? Menceritakan arti gambar Sesuai secara KD. lisan. Di jawabannya D. Ambil dulu yang sama. Yang C4 Pak yang ngapain diambil? Ngapain diambil? Kan udah ada yang sama yang bener kan? Ya, Pak. Iya, jawabannya yang C2. Secara lengkap Sama dan KKO-nya, Pak ya. iya KKO-nya kan C2. Tadi KKO syaratnya apa, Bu? harus Syarat tadi adalah, tadi kan saya bilang, Bu. Syarat tadi adalah nih yang syaratnya, Bu. Tidak boleh ada 2 KKO. Sesuai KD. Tidak boleh di bawah KKO. Tidak boleh di bawah KKO. Oke. Minimal KKO sama. Minimal KKO-nya sama dulu. Kalau nggak ada yang sama, baru Jadi di atas KKO. tapi kalau ada yang sama, pilih dulu yang Sama. Iya, Pak. paham, Bu? Paham, Pak. Iya. Ini Cari dulu yang sama. Iya C2, ini kan C2. Ini pula apa namanya warna yang lain. Ini C2, ini C2, ini C4, ini C2. C2, C4. Ya saya nggak mau pilih B sama yang E. Kenapa? Yang ini ada C2, ada C2, ada C2. Iya, benar. Baca lagi. Intonasi yang benar, nggak ada disuruh intonasi yang benar kan gitu kan. Itu Iya, belajar kan. puisi, salah. Kalimat efektif, ini belajar pidato. Inilah dia secara lengkap dan tepat. Maka jawabannya. Gambar. Kenapa nggak pilih yang B sama yang E, Pak? Ngapain dipilih? Kan yang diminta yang sama dulu. Oke? Oke. Lanjut. Lihat syaratnya. Lihat syarat tadi saya bilang tadi. Syaratnya dibaca lagi tadi. Oke. Ibu Nur, seorang guru kelas 4, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis. C berapa, Bu? C4. Makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Supaya dapat mengukur hot. Hot itu C4. C5, C6. Maka IPK-nya adalah, kita bahas, mengidentifikasi. C1. Menjelaskan. C2. Menyebutkan. C1. C1. Menunjukkan. C2. Menguraikan. C4. Yang hot. C berapa, Bu? C4. Benar jawabannya? Benar. Benar kan? Benar, Ya Pak. udah, itu makanya saya bilang menguraikan itu masuknya yang ke C4 bikin. C4. Kenapa, Pak? Karena kata-kata mengurai itu ada 2 C4. Mengurai. Mengurai satu. Mengurai satu lagi nih ada. Mengurai. Ada 2 dia.
Bukan di sini, kan di sini. C2. Nggak Pak, saya nggak mau masuk C2 ya. Menguraikan Ya, saya Pak. nggak mau masuk C2 ya. Saya nggak akan mau masuk menguraikan C2. Ya. Menguraikan tuh lebih sulit ya. Itu menganalisis. Nih, menguraikan satu ya. Maksud menguraikan ada kan? Ada dua kan? Iya. Iya, karena saya bilang dan menguraikan dalam harfiah arti katanya dengan memahami lebih sulit mengurai. Menguraikan masalah pusing Bu ya. Lebih sulit daripada memahami masalah ya. Menguraikan tuh lebih sulit, panjang dia. Oke. Iya. Lanjut ya, kita ke soal ini. Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar matematika yaitu menjelaskan skala melalui denah. Menjelaskan C berapa? Nah, C2. Jelaskan skala melalui denah. Menjelaskan C2 ya. Nah, Menunjukkan C3. Menunjukkan C3. Menggambar C6. nah, Saya bilang A ini salah. Kenapa A? Pak, kok nggak salah Pak? Tapi sama. Menjelaskan pengertian denah yang diminta skala. skala melalui Menjelaskan denah. skala, bukan menjelaskan denah. Ngerti Bu? Iya, KD-nya. Walaupun dia sama C2, tapi nggak sesuai KD. KD-nya minta adalah menjelaskan skala, bukan menjelaskan denah. Denah ya. Salah Bu ya? Itu dikesesuaikan. Paham Bu? Pengertian dan Menjelaskan skala, yang A itu menjelaskan pengertian denah. Masa menjelaskan skala yang diminta disuruh menjelaskan denah pada satu daerah, nggak nyambung dong. Ya. Skala, guru itu suruh bisa menjelaskan skala. Apa itu skala? Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak Sebenarnya. Maka jawabannya tinggal yang B, yang C, yang D, yang E. Ya, nggak mungkin saya ke C6 langsung. Iya. Nggak ada yang tanya odds. Kan nggak tanya odds kan? Iya. Ada. Berarti yang C6 salah. Tinggal yang B sama yang C sama yang D. Nggak mungkin saya jawab yang D. Denah. Denah ngapain? Benar. Yang diminta skala, bukan denah. Oke? Yang B, menentukan besarnya luas daerah pada denah yang berskala, nyambung ya. Yang C, menentukan jarak sebenarnya dengan menggunakan skala pada suatu denah. Oke. Yang mana yang benar? Apa tadi pengertian skala? Skala adalah Jarak. Perbandingan antara jarak pada jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ya, maka saya jawab yang C. Kenapa? Ini pengertian skala. jarak sebenarnya. Kalau yang B luas daerah ngapain? Itu pengayaan. Jawabannya adalah yang menggunakan skala pada iya benar. Iya itu pas itu. Itu pas sekali itu ya. C. Ya, ya. Menentukan jarak sebenarnya. Ya itu kan pengertian denah. Akan skala pada suatu denah. Oke, bisa dipahamin? Insyaallah, Pak. Lanjut kita ya, lanjut kita. Lanjut. Paham betul. Oke nih. Menggali informasi C4 Bu ya. Iya. C4 perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk teks lisan, visual, eksplorasi lingkungan. Ya. Maka KD-nya Pak Kamin itu KD-nya tersebut Pak Kamin melakukan percobaan sederhana. Percobaan sederhana tentang konsep perubahan wujud benda. Kita pahami dulu konsep perubahan wujud benda. Masih ingat Bu? Ada gas, ada apa lagi Bu? Cair, padat, gas, cair, cair. Oke. Perubahan wujud dari padat ke cair namanya cair ke gas namanya cair padat namanya membeku. Gas cair ke gas namanya menguap. Menguap ke cair namanya mengembun. Padat ke gas namanya menyublim. Gas ke padat namanya mengkristal. Atau kondensasi ya. Kondensasi. Oke. Inilah konsep perubahan wujud. Konsep perubahan wujud. Maka carilah konsep perubahan wujud di jawabannya karena melakukan percobaan. Yang A, apakah perubahan wujud? Tidak. Kalahkan langsung. Apakah yang B perubahan wujud? Tidak. Apakah kertas perubahan wujud? Tidak. Apakah kuis perubahan wujud?
Tidak. Nah, jawabannya membuat es lilin. Es itu dibuat dari air menjadi es. Berarti prosesnya adalah membeku kan? Membeku. Ini konsep perubahan wujud. Paham, Bu? Ya, Pak. Jawabannya sesuai dengan apa yang diminta, oke? Paham ya? Lanjut. Lanjut. Gampang, Bu ya. Oke. Membandingkan siklus C berapa, Bu? C4. Siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikatornya adalah menyebutkan C1. Membuat poster. Menyebutkan C1. Menyebutkan C1. Menjelaskan C2. C4 di sini harusnya nggak boleh di bawah. Salah. Ya, berarti yang C6 ya. Salah. Jawabannya langsung B. Membuat poster. Ya, Pak. Enaknya kalau paham. Ya enaknya kalau paham gitu karena ada kata kuncinya, kita nggak langsung ke soal, main soal-soal aja. Kalau bahas soal itu harus ada kuncinya kan, Bu. Kalau nggak ada kuncinya susah dipahamin ya. Oke, ini diminta apa, Bu? Diminta adalah hot, Bu ya. Ingat, hot. Menganalisis. C4. Menyebutkan. C1. Menyimpulkan. C5. Menjelaskan. C2. Yang hot. 1 sama 5 sampai 6. 1 dan 3. 1 dan Oke, aman ya? 1 dan 3. Aman. Oke, lanjut. Kalau soal UP gini semuanya enak gitu. Kalau udah paham konsep kan semuanya enak gitu. Memahami konsep, Bu. Memahami konsep berapa, Bu? Kalau soalnya panjang biasanya jebak, tengoklah. Memahami konsep geologi sampai pendidikan. Dalam aspek keterampilan, guru minta keterampilan kan kurang ajar soalnya. Dalam aspek keterampilan dijebaknya kita. Maka yang diminta adalah keterampilan. Jangan ngambil yang lain ya. Jebaknya ini, jebak soal jebak namanya. Mendeskripsikan bukan keterampilan, menyajikanlah jawabannya. Menyajikan keterampilan. Ya, mendeskripsikan salah, menjelaskan salah. Salah. Dijebak nih, makanya saya bilang soal yang panjang itu biasanya jebak kita. Aspek keterampilan. Paham, Bu? Soal UP nih, soal UP jebak. Memahami awalnya minta keterampilan. Iya, mintanya kognitif, mintanya memahamin. Harusnya KD IPK-nya kan harusnya yang kognitif, tapi yang minta keterampilan boleh buat namanya soal. Kita jawab B, paham? Iya, Pak. Kalau soal yang panjang biasanya jebak nih soal panjang nih. Menentukan faktor persekutuan. Nah, ini berdasarkan KD yang tadi diberikan. Oh, yang tepat berarti nggak pening. Ini yang sama ya. Yang sama ya. Yang sama dengan menentukan. Menentukan C berapa, Bu? C3. Memahami C2 ya. C2. Salah, Bu ya. Salah. Kenapa nggak boleh di bawah? Menuliskan C2. Menuliskan C1. 1 salah. Kenapa salah? Nggak boleh di bawah. Menjelaskan. C2. Kenapa salah? Salah. Di bawah C3. Analisis. C4. Menyebutkan C2. Berarti menganalisis. Iya, yang boleh di atasnya. Kenapa? Yang sama nggak ada kan? Iya. Paham, Bu? Itulah cara menjawab soal. Oke, lanjut. Mencermati. C berapa nih? Mencermati itu memahami. C2 lah. C2. Menganalisis. C4. Menunjukkan, menjelaskan, salahkan. Menyebutkan C1. Menunjukkan, menjelaskan. Ini nggak ada KKO. Kalau dia mencermati C2, maka nggak boleh di bawah kan? Menganalisis. Paham, Bu? Paham, Pak. Alhamdulillah. Besok ada latihan teori belajar, teori perkembangan IPK. Sabar ya, besok sore. Siang atau pagi jam 11. Oke ya? Saya akhiri dulu jam 10 istirahat lah, Bu. Habis, Pak.
Bu, apa Bu? Lagi Boleh senang-senangnya nih nanya, Pak. Pak. Silakan. Pak, boleh nanya, Pak? Silakan Bu, saya boleh aja. Ini, Pak. Saya agak ini, Pak. Ini, Pak, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi. Nomor berapa tuh Bu? Jenis instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut berapa tadi, Bu? yakni apa? Enggak, Pak. Saya lihat-lihat soal, jadi saya nggak tahu jawabannya. Makanya saya tanya sama Bapak. Bacakan Bu. Indikator pembelajaran yakninya peserta didik mampu membedakan karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi. Jenis instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni penilaian produk. Apa Bu? Tatar Terlalu cepat Bu. Apa Bu? Abu? A. Penilaian produk. A. B. Produk. Tes unjuk kerja. Unjuk kerja. Terus. C. Penilaian non-tes. D. Tes tertulis. E. Membuat proyek. Apa jawabannya tuh, Pak? Tes tertulis. Tulis pengetahuan. Tes tertulis. Membedakan itu adalah Kognitif. Kognitif. Oh, kognitif gitu, Pak, itu ya. cuman yang D, nggak ada lagi yang lain. Tes tertulis. Oke, aman Bu? Aman. Tadi Ibu kemana aja dari belajar penilaian? Tadi ulangi Oh, video Bu iya, ya. Pak. Itu tadi makan saya bilang penilaian tadi saya ulang untuk Ibu ada soal kayak manapun. Kalau paham penilaian maka enak, ya kan Bu? Ya. Bapak tadi paham membedakan langsung kognitif, pilihannya kognitif D, ya kan Pak? Ya, Seperti siap. itulah kalau paham namanya KKU, paham penilaian aman. Oke Bu ya. Besok kita lanjut. Oke, Pak. Besok Kita kita ujiannya lanjut. jadi bulan 2 ini apa bulan Itu Juni? nggak tahu kita Bu, tanyalah pemerintah Bu. Ya. Mudah-mudahan bulan 2 Bu. Saya maunya bulan 2 lah. Iya. Amin. Kenapa? Karena ilmunya lengket. Kalau bulan 2 Pak, maunya sudah buka hari ini Pak. Iya. Oke Bu, besok kita masuk ini Bu ya. Saya kirim ini nih. Saya kirim nih Bu. Pedagogi pelajaran belum saya kirim nih. Belum ya? Nih, ya. Ini besok kita pahamin ini kemungkinan 2 sampai 3 pertemuan nih ya. Untuk pedagogi 2 pertemuan cukup lah nih. Soalnya banyak 3 pertemuan. Berarti lebih susah ya Pak? Ya, ini kalau saya bilang ini tidak susah ya. Tidak susah. Asal paham konsep. Iya, asal paham konsep. Memahami konsepnya itu. Iya, Konsep tuh Pak, susah Pak. kan saya ajari besok Bu, tenang aja. Iya Pak. Iya Pak. Bismillah. Jangan Bisa ada kita kata ketemu suka, ini Bu. malam-malamnya. Oke, silakan yang mau istirahat dulu ya. Saya mau istirahat juga. Saya kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Terima banyak, Pak. Kasih Pak Amir. Selamat istirahat Bu. Iya.